Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru hebat peserta Gelora Jatim, yang saya hormati Ibu Dr. Sriwatini, MPD, dosen Universitas Pancasakti Bekasi, Ketua Forum Dosen Guru dan Masyarakat Bekasi, sekaligus CEO TV Sekolah Fordorum, sebagai narasumber pertama. Dan yang saya hormati Bu Sri Handayati, MPD, dari SMP Negeri 1 Pandaan Pasuruan, sebagai narasumber kedua. Yang saya hormati Bu Reni sebagai moderator, dan saya sendiri host, Pak Soci Prasetya, serta teman-temanku dari Panitia Gelora Jatim, serta Bapak Ibu guru hebat yang saat ini berkumpul di Gelora Jatim. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas petunjuk, berkah dan hidayah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan fikon ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas petunjuk beliau kita dijunjung pada jalan Adinul Islam. Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada kesempatan kali ini Gelora Jatim akan menyampaikan suatu materi yang cukup menarik, di mana materi ini berhubungan dengan pemanfaatan TV sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan untuk menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Guru juga dituntut untuk dapat menciptakan media pembelajaran yang efisien dan efektif, sehingga pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, atau bisa juga dikenal dengan pembelajaran jarak jauh. Salah satu media yang dapat digunakan untuk pembelajaran jauh yaitu dengan menggunakan media televisi sekolah. Seperti apa televisi sekolah yang akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, dan media TV yang bisa mencapai tujuan belajar pada masa PJJ, semua akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Tapi sebelum kita menyaksikan itu, marilah kita buka kegiatan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teknis kegiatan webinar ini nanti akan sepenuhnya dipandu oleh host kita yang luar biasa. Dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Ibu Reni Hapsari, MPD dari SMPN 2 Umbul Sari, Jember. Kepada Bu Reni, waktu dan tempat saya persilakan untuk mengawal kegiatan ini. Terima kasih Bapak Soci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Malam ini kita dalam acara Gelora Jatim edisi ke-19, yaitu materinya adalah pemanfaatan TV sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Yang di sini nanti ada dua pemateri, yaitu Dr. Sriwatini, MPD, CEO TV Sekolah Fondarum, dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Sri Handayati, MPD, SMPN 1 Pandaan Pasuruan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber yang pertama Ibu Dr. Sri ini, MPD, dipersilakan untuk nanti tanya jawab setelah selesai presentasinya. Oke, monggo dipersilahkan Ibu Dr. Sri ini. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ibu panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Terhormat kepada Ibu Sri Handayati yang telah memberikan kesempatan sehingga saya diundang pada malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu moderator ya Bu Reni yang telah memberikan kesempatan, serta host kita pada malam hari ini Bapak Pak Prastya ya. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut hadir pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa saya menyampaikan salam semangat. Malam tidak ada kendala untuk terus belajar, sehingga malam pun ternyata sangat antusias ya Bapak Ibu ya. Walaupun luar biasa dengan media yang
jarang ya Bapak Ibu biasanya menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, kemudian apalagi yang sering digunakan. Nah, malam hari ini menggunakan Webex ya Bapak Ibu ya. Saya sudah lama nggak menggunakan Webex karena mahasiswa suka teriak-teriak, Bu jangan pakai Webex, katanya kenapa? Ya sudah nggak mau gitu ya. Nah, tetapi malam ini Bapak Ibu juga harus menggunakan media sarana yang baru. Ya, dalam artian tidak hanya Webex ini saja, banyak sekali media-media yang digunakan sebagai pembelajaran. Ini membuktikan bahwa semakin hari semakin berkembangnya berbagai macam digitalisasi ini, sehingga apapun kita harus mampu menyesuaikan diri. Itu adalah tanda-tanda ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa menggunakan TV sekolah? Mohon maaf sebelumnya saya berapa berapa lama ya waktunya, Ibu moderator? Halo, halo, halo. Apakah suara saya Secukupnya Ibu, secukupnya ya. secukupnya? Baik. Nah, apakah kelihatan saya men-share? Kelihatan ya? Nah, baik. Baik, pemanfaatan TV sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kenapa TV sekolah? Tentunya sebenarnya kita ini, siswa-siswa kita ini sebenarnya ingin kembali seperti semula, seperti apa adanya, bisa berkumpul, bisa makan di kantin, bisa bersenda gurau dan sebagainya. Ya, intinya seperti itu. Tetapi kenyataannya pada saat ini bahwa dengan adanya COVID-19 ternyata semuanya harus berubah. Sehingga perlu adanya satu siaran, perlu adanya media, yang mana media itu digunakan untuk apa? Untuk menuangkan berbagai ide Bapak Ibu, kemudian pembelajaran, kemudian apalagi bahwa dengan TV sekolah ini dalam rangka menuangkan pikiran, ide-ide gagasan Bapak Ibu semuanya secara kreatif, secara nyata dan inovatif sebagai satu prestasi saat ini, karena saya sampaikan berapa kali bahwa perkembangan teknologi bukan satu basa-basi, bahwa perkembangan teknologi itu adalah satu situasi yang harus dihadapi. Tidak ada kata mengeluh, kalau mengeluh itu pun tidak berarti, karena semakin kita menarik diri, maka kita semakin terisolasi. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kita harus mengikuti apa perkembangan yang terjadi saat ini. Nah, oleh sebab itu, harapannya dengan TV sekolah ini hadir sebagai sebuah karya, sebenarnya kita hanya ingin membantu masyarakat bagaimana ya biar tidak bosan, anak-anak bisa belajar, tidak hanya dengan WA, tidak hanya dengan Zoom, yang pastinya dengan WA kadang ketumpuk, kebanyakan nggak kebaca, dengan Google Classroom di awal pertemuan awal ada, kemudian hilang, ya kemudian pakai Zoom banyak sekali harganya mahal. Nah, dengan menggunakan TV ini banyak yang bisa kita kembangkan, karya-karya anak-anak atau guru bisa dihakikan, kemudian berbagai macam inovasi-inovasi sebagai aktualisasi siswa maupun guru kita, kemudian mencerdaskan generasi anak bangsa kita dengan berbagai digitalisasi, era revolusi industri, Society 5.0 dan sebagainya, sehingga memotivasi pada anak-anak kita dan guru kita untuk berkarya. Nah, saya memiliki video Bapak Ibu ya, akan saya coba share terkait dengan ini. Saya coba bentar ya Bapak Ibu ya. Harus dibuka dulu buka Webex-nya. Share. Kedengeran nggak Bapak Ibu, ada suaranya nggak? Masih Ibu. Ada suaranya nggak? Belum ada suara itu. Belum Nah, ada Ibu. Oh, ibu ini ada anunya, ada audionya ya? iya. Oh, kalau ada audionya, ibu kalau pakai headset atau tidak? Kenapa? Pakai headset atau tidak? Enggak. Oh, enggak ada headset sama sekali yang nempel di laptop.
Iya, saya nggak ada ini Bapak. Biasanya kalau kalau ada video itu biar terdengar ada headsetnya itu. Bentar saya coba ngelepas headset. Coba Bapak, saya ya, karena saya udah lama sekali ini nggak make Wibek. Oh Wibek gitu. itu awal-awal dulu saya ngajar. Iya, tapi mahasiswa suka ini. Jadi sudah lama nggak ini. Saya coba cari share audio gitu, tapi belum ketemu sebentar. Sweet audio. Harusnya sih ini, tapi kok nggak bisa. Sebentar ya Tidak Bapak, ada anu Bu saya ya, tidak lihat. ada tombol yang menancap sama sekali ya di laptop ya. Nggak Termasuk ada, headset nggak ada. earphone gitu. Bentar. Nggak ada, Bapak. Saya nggak menggunakan itu. Saya coba share, cuman sayangnya nggak ke share ke Bapak Ibu. Oke, harusnya sih bisa. Sebentar. Kontak itu play video. Sebentar ya Bapak Ibu Coba ya, Bu nyalakan share. lagi Bu. Bunyi nggak? Coba baik. Sudah? Bunyi enggak? Sudah, sudah. Sudah. Sudah ada suaranya? Iya, kecil tapi ya. Ada kecil, Bu. Kecil. Ada suaranya? Nggak ada Mas ya. Ada Bu. Ada. Enggak ada juga. Tidak keluar Ibu suara. Saya polling padahal. Iya ya, sebentar. Padahal ini sudah saya musik mode ini. Anu coba Bu di Ada gambarnya enggak? ada kalau gambarnya. Baik, Ibu coba anu Bu, coba di audio yang atas sudah. ada speaker dan mikrofon setting. Sebentar. Kan ada audio dan video. Tuh, Terus iya. ada speaker dan mikrofon setting. Speaker dan mikrofon setting. Sebentar ya Bapak ya. Sebentar. Saya coba stop dulu atau bagaimana? Coba stop dulu enggak apa-apa sudah. Coba kita Stop lihat dulu settingannya ya. nggih. Baik. Oke. Coba ini saya sambil ngontrol juga. Speaker dan mikrofon setting sudah nggih. Posisi Sebentar, sebelah mana itu Bapak? dekatnya Sebentar. view yang atas loh Bu, ada file, edit, share, view. Ini ada post, ada share, Yang ada share, ada mute. yang atas sendiri, yang atas Ya. sendiri, Uh-uh. yang dekatnya file, edit, share, view, audio dan video. Share view ini Bapak udah nih. Udah sih. Udah speaker dan Saya mikrofon udah. setting, ada music mode. Udah Sebentar, ada. bentar. Saya Nih Bapak nih, ini terus bentar. Ada speaker dan mikrofon setting muncul. enggak Gini muncul. gini gini gini. Saya tarik dulu. Saya tarik dulu presenternya Bu ya. Baik, Bentar. Saya tunjukkan mungkin posisinya. baik. Ini speaker oke. Kelihatan Bu Terus saya Bu ini, kemudian kelihatan yang saya gerak-gerakkan. Di sini mungkin ada audio dan video. mana Mas? Kelihatan ini. Nah, ini loh kelihatan. Oke, Nah, ini coba audio dan video. speaker. Nah, ini ada di sini ada musik mode. Mungkin punya Ibu enggak kecentang di sini. Share ya. Ini Yang share ya. ya, sekali lagi ya, ini kan saya posisi share window. Saya nunjukkan. Jadi ini laptop saya tampilannya. Ini Ibu audio dan video. Klik speaker dan Audio mikrofon dan setting. video. Oke. Speaker dan mikrofon setting. Sudah. Nah, di sini musik mode tercentang. Nah, Musik mode harusnya sih. Nih Mas, speaker dan mikrofon setting Heeh. gitu kan. terus di sini Tapi nggak bisa tak apa-apain.
Iya. Nggak, karena mungkin Nggak mungkin bisa. karena posisi saya kan presenter, cuma saya nunjukkan ini tercentang ada ndak di sini. Oke, Nanti harus ada tercentang ini. baik. Nggih, sekarang saya stop share Yang dulu, ini saya ya. kembalikan lagi nggih. Baik, Nggih, siap. sebentar. Baik. Oke ya. Bentar. Saya coba ya. Bentar saya jadikan Oke, presenter dulu Ibu ya. baik. Oke, silakan dicoba Bu. Nih, saya share saya itu ya, nggak bisa kenapa ya. Saya coba share, saya ngeklik apa, cuman memang belum ke itu. Sebentar, saya kasih contoh. Sebentar. Bentar ya, Mas. Ini kenapa sih nggak bisa diklik? Sebentar. Musik mode harusnya sih sudah bisa. Mati saya lagi musiknya. Tidak. Ah, Cep. adjust volume. Nggak bisa dipencet ya, Mas. Di video Iya. nggak bisa. Kalau di Share screen Hah? lagi ya, coba share screen lagi, terus nyalakan videonya. Saya share screen ya, saya share screen nih. Itunya saya. Hmm, sebentar. Hari ini itu yang saya Coba ya, apa ya? pelajari ini dulu ya. Saya sih ngawal dulu ya. Ini contoh-contoh soalnya. Ini Tinggal toh. menggerakkan aja. Terus kemudian kan share kan? Ini share ya. Ini Kemudian coba, share. coba play kan Bu. Hah? Kenapa? Coba di play Sudah. Yang mana? musik videonya. Music. Nggak, tadi di musik mode nggak ada anu Bu ya, nggak ada centangan. Mulai Ibu. Musik. Di musik mode nggak ada. Yang tadi Centangan. di settingan audio dan video tadi itu loh Bu. SSS. Mas. Tunggu Mas, audio, video kan? Ya, audio Terus dan kemudian video. speaker down. Heeh. Sudah, cuman sayangnya tuh nggak bisa di apa? Saya coba musik mode coba. Saya coba ya. Heeh. Kenapa sih nggak musik mode? Oke. Oke, coba sekarang. Saya coba ya. Oke, coba. Baik ya. Oke. Saya share. Kemudian saya itu kedengeran nggak? Belum di play Bu. Nggak kedengeran juga. Nggak kedengeran. Nggak apa-apa sih Bu. Bisa jalan kan, tapi untuk materinya ya. Halo Bu Sri. Ya, Untuk sementara memang ya. audio video ini nggak nyala, tapi tetap lanjut aja game Heeh. materinya ya, nggak apa-apa ya. Kenapa? Untuk video audio dan video ini nggak nyala, tapi materinya tetap dilanjut Mm-mm. aja ya, nggak apa-apa ya. Oh, baik. Oke. Oke. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Sayang, saya saya coba ulang dari awal ya Bapak ya. Tapi dicepatkan atau bagaimana? Oke, terserah Bu Sri sudah. Halo. Oke, monggo terserah Bu Sri, gimana enaknya gitu. Kami. Baik, Oke. Bapak Ibu semuanya, kita akan coba saja untuk apa ya? Kita akan coba untuk mulai lagi. Bentar.
bisa. Oke, jadi nervous. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan aja karena memang agak saya kesulitan ini suaranya nggak bisa ke share gitu ya. Nah, sayang banget sebentar ini tuh kenapa nggak bisa di itu. Yes, setting. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba gini aja karena memang nggak bisa ya, nggak berhasil ya. Saya sudah coba klik, mungkin karena lama sudah tidak memakai ya. Saya akan coba sampaikan saja. Intinya sih bahwa saat ini memang kita membutuhkan satu inovasi. Nah, TV sekolah sebagai salah satu inovasi bagi kami untuk menyampaikan bahwa saat ini memang harus ada satu perubahan. Nah, di mana kalau menggunakan WA tadi juga bosan dan sebagainya, oleh sebab itu kami TV sekolah. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Ya, nah baik. Nah, TV Sekolah for the Room ini bahwa di sini harapan kami TV Sekolah ini sebagai media, di mana di sini ada, saya coba itu Bapak Ibu. Ini adalah bagian beranda. Bagian beranda ini adalah bagaimana berkenaan bagaimana untuk login ke TV sekolah dan sebagainya ya. Mungkin nanti langsung saja tinggal nanti ada Bu Sri Handayati yang beliau sangat luar biasa semangat sampai hari ini untuk menggunakan TV sekolah ini sampai pada praktisnya di lapangan. Nah, di sini memang ada berbagai macam dari mulai bagaimana login di TV sekolah, kemudian bagaimana menu untuk siswa, baik daily, weekly, monthly, atau session. Kemudian di sini juga festival TV sekolah dan guru, ya, bagaimana menyusun modul, unggah video, dan sebagainya. Intinya bahwa anak-anak kita itu sudah saat ini sudah membutuhkan satu media untuk beraktualisasi belajar, tapi bukan seperti belajar. Karena belajar tapi seperti bermain. Nah, saat ini kan sudah seperti itu karena mau tidak mau anak-anak menggunakan digital dijadikan sebagai alat untuk belajar. Walaupun itu belajar matematika, walaupun itu belajar bagaimana menyusun pesawat terbang, bagaimana itu belajar tentang biologi praktek dan sebagainya. Tapi intinya bahwa seperti permainan. Nah, di dalam TV sekolah ini kita menyediakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berbasis YouTube, di mana anak-anak itu bisa mengembangkan karya-karyanya, juga gurunya untuk diupload ke dalam TV sekolah, kemudian dijadikan sebagai proses pembelajaran. Nah, di TV sekolah ini juga ada terkait dengan prakerin TV sekolah baik SMK, D3 maupun S1 ya Bapak Ibu. Nah, kemarin juga ada dari Majene ya. Kemudian di sini ada selanjutnya ini ada TV sekolah hybrid. TV sekolah hybrid ini adalah TV sekolah kami yang kami sediakan untuk wilayah-wilayah 3T yang tidak memiliki sinyal, pemancar dan sebagainya, sehingga kami membantu teman-teman di lapangan di wilayah 3T dengan TV sekolah hybrid ini. Sehingga apa? TV sekolah hybrid ketika nanti di wilayah 3T terluar, terpencil, terdalam itu sudah menggunakan TV sekolah hybrid, maka bisa berkolaborasi dengan TV sekolah kita. Nah, kemudian di sini juga ada terkait dengan event-event TV sekolah. Bapak Ibu, setiap event pasti kami akan sampaikan. Nah, intinya bahwa di dalam TV sekolah ini adalah menyediakan media bagi anak-anak generasi alfa yang berpikirnya itu tidak ada barang tetapi ada, nampak, bisa diotak-atik, bisa dilihat, bisa dikerjakan, tetapi tidak nampak di depan mata. Karena apa? Bahwa anak-anak kita ke depan
di tahun-tahun ke depan ya, kurang lebih 15 sampai 20 tahun ke depan, bahkan itu tidak nyampe itu, anak-anak ini akan bekerja pada sektor-sektor yang tidak nampak pada hari ini, yang tidak kelihatan hari ini. Nah, apa itu? Salah satunya adalah bahwa semua berbasis digital, semua berbasis artificial intelligence, semua berbasis revolusi industri, hampir banyak mesin-mesin robot-robot yang bekerja tanpa ada nampak manusianya. Nah, anak-anak bekerja seperti itu. Oleh sebab itu, saya sampaikan bahwa ke depan bagaimana menyiapkan transplantasi jantung, kemudian ada alat pencernakan, kemudian ada hati, ada mata, yang semuanya itu adalah buatan-buatan yang bisa menggantikan organ-organ tubuh manusia yang sudah tidak berfungsi. Nah, itu dengan menggunakan TV sekolah, harapan kami akan memunculkan anak-anak atau guru-guru yang hebat yang di sini itu bisa, bahwa belajar itu tidak harus benar-benar dari guru, tapi belajar itu bisa dari mana saja, karena memang semakin ke sini nampaknya guru itu tidak terlihat. Ya, bahwa guru itu ternyata hanya apa? Kadang-kadang hanya di belakang layar saja. Kenyataannya saat ini seperti itu. Nah, di sini di dalam TV sekolah ini ada panggung sekolah, Bapak Ibu ya. Sayang suaranya tidak bisa tershare ya. Di dalam TV sekolah ini ada panggung sekolah ya, dari Senin sampai Minggu yang bisa dijadikan sebagai media pembelajarannya. Dari Senin sampai Minggu ini, bila Senin sampai Jumat adalah kegiatan dari pagi, dari jam 6 pagi sampai malam, sampai pagi lagi mungkin, materi-materi dari jam pertama sampai jam terakhir itu bisa di-share ke peserta didik. Jadi sama seperti di sekolah, hari Senin dengan sampai hari Jumat. Apabila hari Sabtu Minggu, maka kegiatan siswa dan orang tua di rumah, jika divideokan, jika disut, maka bisa diserahkan ke verifikator TV sekolah atau bahkan orang tua yang menjadi verifikator untuk dimasukkan ke dalam TV sekolah. Sehingga TV sekolah ini bisa digunakan dari Senin sampai Minggu. Nah, panggung sekolah ini biasanya kalau seandainya di TV-TV biasa, itu biasanya yang membuat program ini adalah TV yang bersangkutan. Karena untuk membuat TV itu kan biasanya banyak ya Bapak, itu berapa miliar harus dikeluarkan. Nah, di sini kami TV sekolah itu menyediakan untuk semua lembaga, baik sekolah formal, non formal maupun informal, di mana setiap lembaga ini bisa membuat program sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada perpustakaan digital. Ini ya Bapak Ibu, kalau tadi saya sampaikan di panggung sekolah ini, ya, ini banyak sekali, udah ribuan Bapak Ibu, tidak bisa terlihat di sini karena sudah banyak sekali, sehingga kalau misalnya sekolahnya tidak mengupload baru, itu tidak akan nampak di sini. Biasanya di sini itu akan nampak jika acaranya baru, acaranya baru akan nampak. Nah, karena di sini ribuan sehingga tidak bisa terlihat. Nah, kemudian, ini kalau misalnya sekolahnya apa, tinggal klik saja, nanti tinggal share ini ke para orang tua. Nah, kemudian ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ya, ada semuanya di sini. Nah, ini adalah hasil karya dari siswa dan para guru kita. Nah, kemudian ada lagi ya Bapak Ibu, ada kelas virtual. Kelas virtual itu ada sekolah saya, ada bimbel, dan ada sekolah lain. Nah, harapannya, saya punya harapan besar bahwa guru-guru kita itu, mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa guru-guru kita itu memiliki honor yang sangat kecil, kecuali di DKI ya. Di DKI itu sampai jutaan, 15 juta dan sebagainya. Nah, harapannya guru-guru itu bisa berkarya, memiliki bimbingan belajar, memiliki bimbingan konsultasi dengan siswa yang berbagai macam masalah, sehingga setiap guru di seluruh Indonesia, setiap mahasiswa program studi pendidikan guru itu memiliki ruang bimbingan belajar di sini. Nah, ruang bimbingan belajar di sini Bapak Ibu ya, ruang bimbingan belajar di sini sebentar.
ini ya mungkin kalau nanti ada Bu Sri Handayati nanti akan disampaikan oleh Bu Sri ya, karena Bu Sri sudah punya bimbingan belajar, ini sudah punya bagaimana langkah-langkahnya. Intinya bimbingan belajar di TV sekolah tidak hanya mengukur kognitif, akan tetapi bisa juga mengukur sampai pada bagaimana anak-anak membuat prakarya, membuat tugas yang tidak hanya kognitif, afektif, maupun psikomotorik, serta nilai-nilai. Jadi tidak hanya mengukur kognitif ya Bapak Ibu ya, tetapi benar-benar afektif, kesabaran dalam membuat karya, kemudian keterampilannya, sampai nanti diupload lagi dan presentasi mengenai contoh, mengenai sistem pernapasan manusia, sampai membuat bagaimana sih bentuk alat pernapasan manusia, nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Sri Handayati. Nah, nanti anak-anak siswa-siswa itu bisa melihat di baik di panggung sekolah maupun di perpustakaan digital. Nah, Bapak Ibu ya, sayangnya saya itu mau menyampaikan apa ya, mau menyampaikan kenapa sih harus TV sekolah ya. Saya punya ini Bapak Ibu, sebentar saya coba share ya, tapi sayangnya kok ya nggak nggak bisa kelihat gitu loh, sedih. Sebentar. Nah, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, nggak kedengeran maksudnya. Atau saya coba ulang Bapak Ibu. Harusnya sih bisa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, jadi bahwa saat ini kita dengan adanya COVID ini, kita harus menjadi seseorang yang selalu bisa melakukan relevansi. Artinya apa? Bahwa COVID ini adalah pembatasan di mana
sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu, dengan apa yang terjadi di masa depan. Dan anak-anak yang kita hadapi itu memiliki paradigma yang sudah sangat berbeda dengan paradigma kita. Nah, kalau kita sudah merasa oke, sudah tidak belajar lagi, akhirnya apa? Kita tidak bisa memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Karena apa? Apa yang mereka pikirkan sudah berbeda jauh dengan apa yang kita pikirkan. Bahwa kalau dulu kita merasa kita sudah belajar sampai S1, S2, bahkan S3, ternyata cara-cara berpikir kita, cara-cara bekerja kita, cara-cara kinerja kita itu sudah sangat berbeda dengan anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya juga punya satu lagi, sayangnya benar-benar sayang nggak bisa di ini ya Bapak Ibu, nggak bisa ada suaranya. Nah, ada masa yang namanya masa keterlepasan ya atau decoupling ya. Kita coba sebentar ini. Share. Nah, Halo Bu Sriwatini, ya, kira-kira bisa ndak? tidak kelihatan. Oke, kelihatan. Kira-kira bisa ndak nanti video-video itu bisa kami peroleh juga sehingga mungkin bisa kami bantu nyebar ke teman-teman yang peserta. Ya, nanti kita coba ya. Oke, monggo dilanjut Aduh, lagi pun, Pak. ya nanti. Aduh, nggak kelihatan lagi ya Oh, videonya ya. belum. Oke, pun. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa tadi disampaikan hadirnya TV sekolah ini adalah untuk menyiapkan anak-anak dengan apa? Bahwa anak-anak itu tidak lagi belajar hanya dengan guru, akan tetapi ke depan itu sudah tidak hanya ke depan, bahwa saat ini itu sudah terjadi bahwa anak-anak itu bisa membuat pesawat terbang hanya karena melihat YouTube, kemudian hanya anak belajar membuat robot dengan YouTube, kemudian apapun anak belajar apapun kadang-kadang menggunakan YouTube. Akan tetapi kalau anak-anak itu hanya menggunakan YouTube saja, kadang-kadang itu melihat konten-konten yang seharusnya tidak dilihat. Nah, oleh sebab itu bahwa di dalam TV adalah memverifikasi konten-konten sehingga di dalam TV sekolah itu tidak akan melihat hal-hal lain yang tidak seharusnya dilihat oleh anak. Jadi hanya benar-benar fokus bahwa yang dipelajari saja. Nah, oleh sebab itu bahwa TV sekolah inilah kami hadirkan untuk anak. Nah, terkait dengan 5G ya, handphone terkait dengan 5G, kita para orang tua memiliki handphone yang bagus sekali, akan tetapi ternyata kita tidak bisa menggunakan handphone itu kecuali buat mainan WA atau mungkin buat nelpon saja. Sedangkan anak-anak itu memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Kalau kita menyiapkan benda-benda, media-media, alat dan sebagainya yang susah dalam menggunakan dan sebagainya, itu akan ditinggalkan. Nah, ke depan itu akan ada bisnis, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu cepat dan mudah diikuti. Nah, oleh sebab itu harapannya
Dengan menyiapkan TV sekolah itu, anak-anak bisa membuat berbagai macam karya yang bisa dilihat, bisa diikuti, dan bisa dikerjakan. Nah, itu harapannya. Oke. Nah, tadi kalau dikatakan blank spot ya, kami di TV sekolah, kami sudah menyiapkan TV hybrid. Nah, tujuannya TV hybrid itu adalah membantu teman-teman di lapangan. Untuk apa? Untuk apa? Membantu. Kan banyak teman-teman di lapangan itu di wilayah-wilayah 3T yang mereka tidak memiliki pulsa atau habis pulsa atau ketika pembelajaran menggunakan Zoom langsung blast. Ya, Bapak Ibu, saya itu ngisi Zoom itu juga cepat habis ya. Nah, oleh sebab itu kami juga berusaha untuk mencari solusi bagaimana wilayah-wilayah ini akan terbantu. Intinya bahwa Bapak Ibu, kita akan berusaha menyiapkan sarana dan prasarana, dan Bapak Ibu guru juga harus mempersiapkan sama-sama, mari kita sama-sama untuk menyiapkan sarana yang mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah dikerjakan. Karena apa? Jika kita menyiapkan benda-benda atau hal apapun, baik pembelajarannya, baik medianya, baik sarana dan prasarananya, kalau seandainya itu membosankan bagi anak, menyulitkan bagi anak, itu pastinya akan ditinggalkan. Apalagi itu tidak menarik bagi anak. Nah, apalagi saat ini Bapak Ibu terjadinya pandemi, terjadinya COVID ini adalah apa yang terjadi secara kontekstual di dunia nyata mereka. Maka saat ini mereka mencari media apa yang mereka mudah dilakukan, pembelajaran apa yang mereka sukai, hal-hal apa yang paling menyenangkan bagi dia, dan hal-hal apa yang paling mudah dipelajari bagi mereka. Nah, dengan menggunakan TV sekolah ini, harapannya anak-anak bisa mengeksplorasi, beraktualisasi dengan menggunakan TV sekolah. Baik, Bapak Ibu semuanya, sepertinya itu jadi memang mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, siap atau tidak siap, kita memang harus menggunakan digital sebagai sarana. Nah, oleh sebab itu di dalam TV sekolah memang semuanya kami siapkan by system, berbagai macam kegiatan dari mulai pendaftaran, kemudian sertifikat, kemudian apa materi dan semuanya
Itu harapannya semuanya by system. Nah, sepertinya itu Bapak Ibu karena tentunya tadi di awal banyak waktu yang terbuang, mungkin nanti bisa tanya jawab, tetapi boleh mangga nanti Bu Sri Handayati dulu yang menyampaikan sambil nanti saya mencoba untuk mempelajari kembali kenapa audio dan video saya tidak jalan. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Baik, Dilanjut baik, untuk materi yang kedua. baik, Monggo silakan. silakan. Oke, silakan materi kedua Ibu Baik, dilanjutkan. Mong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriwatini selaku Ketua CEO TV Sekolah. Yang terhormat Bapak Sojib selaku host dan Bapak Ibu terutama Bu Reni, Bu Endang dari Gelora Jatim. Perkenalkan saya Ibu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Sriwatini terkait dengan TV sekolah. Saya ingin menambahkan sedikit bagaimana Bapak Ibu bisa ke TV sekolah supaya bisa seperti yang telah saya laksanakan. Bapak Ibu dengar nggak suara saya? Halo, Ibu, nggih, ya, nggih. Nggih, alhamdulillah ini saya share screen dulu. Tapi videonya nggak bisa dibuka, nggih, Bu. Oke, dicoba share screen Bu Sri Handayati. Ya, ini Pak, sudah. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Belum proses. Coba saya gini, sama konsepnya. 3 merah, 5 biru, 2 kuning. 3M, 5. Masih puter-puter. Sampun? Masih proses. Sudah, Pak? Oh, oke. Halo? Halo. Sampun. Bu, sampun Bu. Sampun, nggih? Ya, nggih. Monggo kelihatan Bu. Ya. Di sekolah saya itu sudah mulai bulan Oktober itu sudah memanfaatkan TV sekolah. Nah, bagaimana kita bisa masuk di TV sekolah itu? Pertama kita ikut workshop dulu Bapak Ibu. Saat itu ada workshop TV sekolah yang diadakan oleh TV Sekolah Forum. Setelah saya mengikuti workshop, ternyata saya amati kok sangat bagus. Sebelumnya banyak sekali media yang sudah saya pergunakan. Saya juga sudah pernah membuat blog, sudah pernah membuat e-book, tetapi komunikasi atau interaksi dengan anak-anak masih sangat kurang. Begitu saya mengikuti workshop TV sekolah, saya tertarik sehingga saya mulai bulan Oktober itu sudah berusaha menggunakan TV sekolah. Ya, ini kenapa saya menggunakan TV sekolah tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebagai seorang guru ingin agar motivasi anak-anak itu meningkat pada saat PJJ semacam ini. Tanpa tatap muka, anak-anak itu kelihatannya
motivasinya sangat kurang. Terbukti ketika Google Classroom hanya sekitar 20% saja yang mengikuti. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sriwatini, mula-mula banyak, lama-kelamaan yang absen hanya sedikit. Ya, jadi itu sebagai latar belakangnya, karena adanya COVID, maka kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa harus belajar di rumah. Oleh sebab itu, kita perlu inovasi agar motivasi anak-anak itu tidak berkurang. Kemudian ketika PJJ, banyak guru mengalami kesulitan dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Mula-mula kita hanya menggunakan WA, tetapi kok tidak ada peningkatan, kita gunakan Google Classroom juga sama. Kemudian ketika kita menggunakan Google Classroom, waktu belajar itu sangat minim. Kita hanya satu hari hanya 2 mapel. Satu mapel hanya 35 menit. Nah, padahal kalau tatap muka kita 2 kali 40 menit. Ini waktu belajar kita sangat minim. Kemudian kuota data internet juga begitu. Anak-anak sudah banyak yang mengeluh kuota internetnya nggak ada, atau HP-nya itu satu rumah hanya satu, pakai kakaknya, adiknya, orang tuanya. Ya. Kemudian sumber media dan sumber belajarnya itu sangat terbatas. Sehingga bagaimana seorang guru itu bisa menjadikan pembelajaran jarak jauh ini menyenangkan, murah, dan sumber belajar yang lengkap. Nah, sehingga pengajaran itu relevan, nyata, dan bermakna. Bagaimana memotivasi, meningkatkan aktivitas dan keterampilan berpikir kreatif siswa. Bagaimana upaya mengatasinya? Nah, oleh sebab itu saya mengatasi dengan memanfaatkan TV sekolah untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan anak-anak. Jadi anak-anak di rumah menggunakan TV sekolah untuk pembelajaran. Ini adalah gambar anak-anak ketika menggunakan TV sekolah. Maka anak-anak itu saya suruh foto dikirim ke Bu Sri. Nah, itu memotivasi anak-anak. Apa dan bagaimana TV sekolah? Tadi sudah dijelaskan bahwa TV sekolah itu merupakan layanan TV mobile untuk sekolah. Kemudian memanfaatkan YouTube, Bapak Ibu. Jadi TV sekolah ini memanfaatkan YouTube dengan menggunakan video kita upload ke YouTube. Linknya YouTube yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran di TV sekolah. Kemudian TV sekolah juga meningkatkan energi siswa untuk belajar. Di TV sekolah juga ada kelas virtual berupa bimbel. Nah, ini bahwa TV sekolah bisa digunakan melalui HP atau laptop sehingga bisa disaksikan kapan saja. Kemudian YouTube ini yang bisa kita gunakan. Tadi sudah disampaikan, ketika kita menggunakan YouTube, maka anak-anak melihat yang konten macam-macam. Tetapi ketika pembelajaran kita yang dari YouTube kita upload di TV sekolah, maka anak-anak hanya melihat konten-konten yang sudah diverifikasi oleh verifikator. Ya. Tadi fitur-fiturnya ada panggung sekolah, kemudian ada perpustakaan digital, ada kelas virtual, dan ada festival. Ya, ini adalah beberapa sekolah yang sudah masuk. Ini perpustakaan digital, kemudian kelas virtualnya. Tadi sudah saya dijelaskan. Saya hanya nanti akan bagaimana cara masuk ke TV sekolah. Ini juga ada ekstra Bapak Ibu di TV sekolah. Ini ada festival. Ya. Jadi ini adalah contoh perpustakaan digital. Kemudian ada kelas virtual. Ini adalah masukkan anak-anak ketika pembelajaran secara virtual atau dengan menggunakan TV sekolah. Ya, ini.
kendala mungkin ini yang sudah seringkali Bapak Ibu yang lain disampaikan, pembuatan kontennya Bapak Ibu. Jadi ketika membuat video, ya itu banyak keluhannya seperti itu. Oleh sebab itu, maka kalau kita di TV sekolah ini banyak belajar untuk membuat konten-konten yang menarik. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Sekarang saya share lagi untuk bagaimana di TV sekolah itu. Saya tutup dulu, nggih. Sekarang saya ingin membuka TV sekolah. Saya stop dulu. Saya stop dulu Bapak Ibu. Sekarang saya bagaimana cara ke TV sekolah, ya. Jadi saya share lagi. Saya akan buka TV sekolah. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sriwatini tentang TV sekolah. Bagaimana cara kita masuk ke TV sekolah supaya Bapak Ibu nanti bisa ada kegiatan. Misalnya ini saya contohkan ya. Ini adalah tentang bimbel. Nah, di sini di bimbel ini ada materi. Ini adalah punyaan saya. Sistem pernapasan manusia. Ini materi yang saya share di bimbel. Nah, di sini ada uraian materi, ada soal. Kemudian kalau ini saya klik, ya, dengar nggih Bapak Ibu? Punya Bu Sri terdengar ini. Cuma kecil. Terdengar ya? Iya, terdengar. Oh, kecil ya. Oh ya. Jadi ini salah satu contoh. Sekarang bagaimana kita memanfaatkannya? Pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum daftar, maka caranya buka Chrome dulu. Buka Google ya, buka Chrome. Setelah itu nanti klik tvsekolah.id. Jadi Bapak Ibu buka Chrome, klik tvsekolah.id. Di grup sudah saya berikan bagaimana caranya ya. Karena saya sudah daftar, maka di sini muncul nama saya. Kalau Bapak Ibu nanti belum daftar, belum muncul. Begitu Bapak Ibu klik tvsekolah.id, maka di situ akan ada bagaimana cara Bapak Ibu mendaftar di situ ya. Kemudian ketika kita sudah mendaftar, ada nama kita. Maka di sini pilihan Bapak Ibu ada dua. Ada kontributor, ada verifikator. Apa perbedaannya? Kalau Bapak Ibu memilih verifikator, maka Bapak Ibu nanti bertugas memverifikasi video yang masuk dari kontributor. Kontributor itu adalah Bapak Ibu guru yang memberikan kontribusi di TV sekolah. Dia mengirim video, kemudian kita yang memverifikasi. Jadi kalau video itu tidak sesuai, ya sebagai verifikator menolak. Nah, itu fungsi verifikator. Karena saya sebagai verifikator, maka ini saya buka. Ada data user. Data user ini adalah nama orang-orang atau Bapak Ibu guru yang sudah masuk di TV sekolah. Di sekolah saya sudah ada sekitar 100 lebih. Karena apa? Karena data usernya ini adalah termasuk dengan siswa. Jadi siswa juga bisa masuk ke TV sekolah. Ya. Kemudian selain data user, ada
KD. Ada KD. Nah, ini adalah daftar KD. Kemudian ada daftar video. Nah, ini Bapak Ibu. Daftar video ini adalah video-video dari semua Bapak Ibu yang di-upload di TV sekolah. Untuk menambahkan video, di sini ada tulisan tambah, maka ini diklik. Videonya dari mana? Dari YouTube. Di mana Bapak Ibu punya video, di-upload ke YouTube, maka nanti linknya yang kita ambil untuk dimasukkan di TV sekolah. Ya. Kemudian selain daftar video ada playlist sekolah. Ini adalah bagaimana tugas verifikator itu memverifikasi video yang masuk, membuat jadwal Bapak Ibu. Mulai dari Senin sampai Sabtu, karena sekolah saya sampai Sabtu ya, Senin sampai Sabtu. Minggu ini biasanya saya kasih materi lain. Sabtu ini kita kasih ekstrakurikuler. Bagaimana cara membuat playlistnya? Di sini ada paket, ada jam Bapak Ibu. Ketika kita mengisi misalnya hari Senin, kita ingin membuat jadwal hari Senin, kita klik di paketnya. Nah, di sini ada video-video yang kita bisa memasukkan. Kalau kita ingin memasukkan naratif, ya kita klik naratif. Masuk nanti di hari Senin. Begitu seterusnya. Nah, ini kembali ya. Kemudian selain playlist sekolah, maka juga ada yang disebut dengan channel sekolah. Nah, ini tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Triwati ini banyak sekali. Ini adalah channel dari SMP 1 Pandaan. Ya, Bapak Ibu, ini ada jadwalnya ya. Ini jadwal dari kegiatan hari ini, hari Jumat. Kenapa kok ini jam 20? Nah, kalau kita punya 1 jam dalam 1 hari tayang, maka setiap 1 jam akan terulang kembali. Sehingga anak-anak meskipun HP-nya itu bergantian, dia akan bisa menggunakan. Ya. Nah, ini adalah kita coba dulu tayangan hari Jumat. Ya, ini adalah video saya, Bapak Ibu. Terlihat nggih Bapak Ibu? Diucapkan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu ya. Kemudian selain TV sekolah, di sini ada, kita coba yang selanjutnya. Modul saya. Ya. Modul saya ini kalau videonya, Bapak Ibu saya jelaskan sebentar. Video itu ada 3 statusnya. Ada publik kalau masuk di channel sekolah, ada pribadi kalau masuk di modul saya, ada bimbel kalau masuk di kelas bimbel. Jadi kalau kita ingin masuk ditayang di TV sekolah, harus kita buat publik. Kalau kita masuk di modul saya, ya harus dibuat pribadi. Kalau dibuat bimbel, ya harus statusnya bimbel. Selain itu, ini ada channel saya. Ada modul saya, ada channel saya. Ini kebetulan saya sudah punya 3 yang ada di channel saya. Kemudian, ini juga begitu. Apabila kita ingin memberikan ke anak-anak, ya kita buka di sini. Ya, ini kemudian ini linknya kita kasihkan anak-anak. Linknya ini kita kasihkan anak-anak. Itu kalau kita ingin di sini sama dengan bimbel Bapak Ibu. Ada uraian materi, ada soal. Jadi kita bisa memberikan anak-anak lihat materinya, ada soalnya, anak-anak bisa mengerjakan. Tidak kalah dengan Google Classroom. Nah, ini yang channel saya. Ini yang modul bimbel. Ya, ini modul bimbelnya. Ini ada materi-materi. Ini juga sama. Isi paket, buka paket, ada tugas, kemudian ada latihan soal. Nah, ini adalah bimbel, ya.
kemudian kalau kita lihat channel bimbel. Nah, ini adalah channel bimbel Bapak Ibu. Ada yang kunci 1, ada kunci 2. Ini kalau gemboknya ini 1 bisa terbuka, kalau gemboknya 2 ini belum bisa terbuka. Ini tadi saya baru mengupload sehingga belum bisa terbuka karena masih belum ada tugas. Kalau ini, bimbel ini sudah terbuka karena sudah kuncinya 1. Ya, sama dengan tadi. Bapak Ibu, di bimbel ini ada forum diskusi. Ya, ada forum diskusi. Ini kalau kita buka, maka kita bisa diskusi. Kita bisa diskusi dengan murid kita yang ada di bimbel ini. Kita diskusi tanya jawab, ya, begitu, ya. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang ada di verifikator. Kalau di kontributor, ini data user tidak ada. Ya, kalau di kontributor data user tidak ada. Playlist sekolah juga tidak ada. Yang ada hanya di verifikator. Karena verifikator yang membuat playlist sekolah. Kemudian ini tadi ada panggung sekolah, ada perpustakaan digital, ada kelas virtual. Yang festival TV sekolah belum. Ya, jadi ini saya stop screen dulu. Ya, itu Bapak Ibu tentang bagaimana cara kita untuk bisa masuk di TV sekolah. Nah, kemudian cara mendaftar dan macam-macam ini akan saya berikan share screen lagi. Ya, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah dalam membuat atau mendesain di TV sekolah. Yang pertama, kita harus membuat video dulu di YouTube. Saya kira semua Bapak Ibu sudah mahir dalam pembuatan konten di YouTube. Ya, pembuatan konten di YouTube saya kira Bapak Ibu sudah mahir. Maka ketika kita upload video di YouTube, maka link yang kita ambil. Bentar ya Bapak Ibu, ini masih putar-putar. Kemudian ini juga ada bagaimana cara membuat alat akun di TV sekolah. Sabar Bapak Ibu nggih. Kayaknya lama loadingnya ini. Bapak Ibu, untuk cara tadi sudah saya kirim di grup Gelora Jatim, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah ada tutorial dan macam-macamnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa masuk di TV sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan TV sekolah ini untuk pembelajaran dengan tutorial yang sudah saya berikan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Sojib. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Sri Handayati atas pemaparan materinya. Oke, demikian tadi dua pemateri sudah memaparkan materi tentang
pemanfaatan TV sekolah. Nah, sekarang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan kalau yang mau bertanya silakan bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Bu Reni, bisa dibacakan? Oke, pertanyaan pertama, apakah TV sekolah ini juga dibuka menggunakan Google juga? Kalau iya, berarti pakai kuota data. Oke, silakan yang menjawab Ibu Sri Wartini atau Bu Sri Handayati, dipersilahkan. Monggo Bu Sri Watini. Gitu loh. Bu Sri Handayati, maaf, Oke. Bu Sri kebetulan kan kalau saya nanti bilang oh sangat murah karena sangat berbeda gitu kan, ini banget ya, Bu Sri aja. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya sudah menggunakan mulai bulan Oktober. Alhamdulillah kita menggunakan TV sekolah ini tidak terlalu mahal. Artinya apa? Kuotanya saya misalnya menggunakan HP, anak-anak juga saya tanya, ternyata lebih besar kalau anak-anak kita kasih Zoom. Atau misalnya video langsung kita buka dari YouTube, linknya langsung saya kasihkan ke anak-anak. Itu beda. Jadi ketika kita menggunakan YouTube itu kita masukkan ke TV sekolah, alhamdulillah kuotanya lebih kecil dan sangat murah. Itu Bapak Ibu, nanti bisa dicoba, ya. Itu jawaban saya, Ibu Reni, Ibu Endang. Baik. Terima kasih Bu Sri Handayati. Berarti pertanyaan yang berikutnya sudah terjawab, ya. Ini pertanyaannya, apakah berbayar untuk menggunakan TV sekolah? Iya, ini yang saya jawab sebentar, gitu, yang berbayar, gitu. Untuk untuk TV sekolah itu ada dua tadi, ada verifikator, ada kontributor. Di satu sekolah, misalnya sekolahnya kecil, Ibu pakai verifikatornya satu saja. Kemudian kalau sekolahnya besar seperti saya, di SMP 1 ada 30 kelas, kita pakai 2 verifikator. Nah, di TV sekolah ini mulai bulan Februari, ini yang mulai bulan depan, itu ada iuran khusus untuk verifikator, tapi hanya 50.000. Satu bulan 50.000 untuk verifikator saja. Jadi satu sekolah, berarti kalau satu verifikator, biaya hanya 50.000. Itu. Jadi itu saya mulai Oktober sampai sekarang masih belum bayar Bapak Ibu. Tetapi baru bulan Februari itu ada iuran khusus untuk verifikator 50.000. Itu untuk biaya pemeliharaan ketika ada error atau apa. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin saya tambahkan. Baik, monggo. Baik, jadi Bapak Ibu sangat berbeda ya penggunaan TV sekolah dengan tidak menggunakan TV sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu itu menggunakan Zoom, itu sangat cepat sekali habis pulsa Bapak Ibu. Ya, karena apa? Di dalam Zoom itu akan terserap semua dengan penggunaan kamera, dengan penggunaan share screen, kemudian dengan penggunaan mute atau unmute. Makanya kenapa di dalam Zoom itu tentunya ketika tidak dibutuhkan benar itu tidak menggunakan kamera dan lain-lain itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ngisi pulsa berapapun, berapa ratus ribu pun itu akan cepat sekali blast seperti itu. Nah, tetapi di dalam TV sekolah tadi kita menggunakan Zoom itu mungkin hanya sekali-kali saja. Ya, tetapi lebih banyak langsung saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalnya anak-anak ini kalau di sekolah dalam hal kenyataan di lapangan itu kan pertemuan dari Senin sampai Sabtu. Tadi disampaikan Bu Sri ada ekstrakurikuler. Nah, kalau di dalam TV sekolah itu sama seperti
halnya belajar di sekolah, akan tetapi divirtualkan. Misalnya pelajaran apa, tugas siswa pun divirtualkan. Sehingga ketika Bu Sri Handayati membuat tugas, kemudian dikerjakan oleh anak. Nah, setelah siswa itu membuat tugasnya, kemudian divirtualkan melalui TV sekolah oleh siswa. Akhirnya apa? Terjadi kolaborasi, terjadi sinergi antara pihak sekolah, pihak lembaga, dengan para orang tua, dengan siswa, sehingga semuanya bisa melihat di situ. Dan itu sangat-sangat kecil sekali pulsanya, benar-benar sangat minim, karena ketika kita menggunakan apa ya, ini seperti halnya menggunakan TV di rumah itu saja. Akan tetapi beda, TV di rumah harus dipantengin, kalau ini TV mobile yang kadang-kadang tidak harus dengan listrik. Kalau listrik mati ya yang penting ada baterainya, kan seperti itu. Nah, sehingga apa? Bahkan kami juga tadi menyiapkan TV hybrid itu bagi teman-teman lapangan yang tidak memiliki pulsa, tidak memiliki sinyal bagus, kami pun akan dibantu. Akan tetapi di daerah-daerah kota ini masihlah kebeli. Nah, dengan menggunakan TV sekolah ini sangat ringan. Nah, kemudian tadi disampaikan apakah TV sekolah menggunakan pembayaran? Nah, terkait dengan pembayaran itu hanya iuran Bapak Ibu. 50.000 itu untuk membantu teman-teman jika ada permasalahan. Karena apa? Mohon maaf, kami di tim TV itu, saya sendiri kadang-kadang dari pagi sampai pagi itu WA itu banyak sekali, tanya ini, tanya itu, tanya ini, sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 2. Mungkin kalau misalnya orang lain, mohon maaf ini bukan waktunya bekerja, jadi besok lagi, atau bahkan tidak dijawab sama sekali, atau bisa dijawab maaf lagi tidur. Kalau kami tidak bisa seperti itu, karena ini sangat melayani, ini sifatnya publik, ini adalah benar-benar dibutuhkan kapanpun. Nah, oleh sebab itu 50.000 itu hanya iuran saja, semuanya kembali ke lembaga Bapak Ibu dikala-kala pada saat lembaga Bapak Ibu punya permasalahan. Kenapa ya kok nggak bisa dibuka? Kenapa ya sistem kita? Kenapa ya kok error? Nah, itu kami membantu untuk itu. Adapun nanti ada bimbingan belajar dan sebagainya, karena bimbingan belajar itu mengharapkan misalnya guru bahasa Inggris akan mengadakan bimbel sendiri. Kemudian mahasiswa jurusan matematika akan membuat bimbel sendiri. Nah, itu kan mereka, itu kan semuanya punya murid seberapapun. Nah, itu nanti akan berbeda. Nah, harapan kami, Bapak Ibu semuanya, besok siang jam 1 itu kami setiap hari Sabtu, kami ada workshop TV sekolah. Dan kegiatan-kegiatannya temanya sangat berbeda-beda dan sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, akan tetapi besok siang itu terkait dengan TV sekolah virtual atau kelas virtual. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ikut di dalamnya. Di dalam kegiatan besok siang itu sudah hampir 600 peserta dan kami sediakan 1.000 peserta. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada yang berminat terkait dengan TV sekolah, silahkan bergabung besok siang jam 1, Bapak Ibu, kami tunggu di dalam Zoom meeting. Seperti itu, saya kembalikan ke host. Silahkan Ibu atau ke moderator Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Sama-sama, iya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ini untuk semua jenjang? Kemudian sarana prasarana apa yang dibutuhkan untuk membuat media melalui TV sekolah? Baik. Monggo Ibu. Baik, sebelum saya menjawab Bu Sri nih, karena emang Ibu Sri sudah sangat luar biasa. Semuanya sudah beliau laksanakan, beliau kerjakan. Jadi alhamdulillah bersyukur banget saya punya rekan yang sama-sama sevisi, sejalan. Jadi saya bersyukur, monggo Bu Sri. Terima kasih sebelumnya. Iya. Saya coba menjawab untuk bisa bergabung di TV sekolah. Bapak Ibu hanya tadi bisa membuat video kemudian diupload ke YouTube. Tidak perlu banyak, pokoknya Bapak Ibu punya HP, di HP juga bisa, di laptop juga bisa. Jadi biayanya tidak mahal. Bapak Ibu
Mungkin kalau laptop kan kita Bapak Ibu sudah punya, HP juga semua sudah punya. Hanya kita perlu untuk belajar membuat konten. Nah, video-video kita upload ke YouTube. Itu saja Bapak Ibu. Jadi tidak rumit dan tidak sulit. Itu Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di kolom chat sudah tidak ada. Silahkan kalau yang mau resen atau langsung. Oh, ini ada lagi Bu pertanyaan baru. Apakah TV sekolah ini produk dari Indonesia? Dan untuk aplikasinya apakah kita harus download? Baik, baik. Sebelum saya jawab, boleh Bu Sri? Monggo Bu Sri. Untuk yang TV sekolah itu hasil dari Ibu Sriwatini dan grupnya itu, krunya itu yang sudah memberikan sumbangan kepada kita semua sehingga bisa bermanfaat. Jadi selaku saya pengguna, jadi untuk yang menciptakan ini Bu Sriwatini dan krunya. Kemudian untuk di TV sekolah, tadi yang pertanyaan kedua apa Bu? Pertanyaan kedua, apakah aplikasinya harus kita Oh download? ya, tidak. Jadi aplikasinya tidak usah di-download Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk, diklik di Chrome tvsekolah.id, lah itu sudah keluar TV sekolah. Bapak Ibu login. Jadi login, daftar di TV sekolah. Jadi nanti bisa saya coba ya bagaimana cara mendaftar. Saya coba share screen. Saya buka Google dulu. Ya, saya buka Google. Saya share screen dulu. Ya, Bapak Ibu, ketika kita ingin bergabung ke TV sekolah, maka Bapak Ibu buka Chrome, kemudian tulis saja tvsekolah.id. Di sini, ya ini sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu, setelah klik tvsekolah.id, kita pilih yang atas, TV sekolah. Kelihatan Bapak Ibu nggih? Halo, kelihatan? Ya. Kelihatan, Setelah Bu. itu, ya, di sini di pojok kanan ini ada login. Bapak Ibu login saja. Ya. Jadi tanpa download Bapak Ibu, tinggal klik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu langsung pakai Google. Kan Bapak Ibu sudah punya akun di Google. Kita klik Google. Bentar ya, masih jalan. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk daftar di TV sekolah. Ini yang saya coba karena saya belum daftar di TV sekolah. Yang lain ini sudah masuk di TV sekolah. Jadi di sini saya masih baru daftar. Ya, kalau belum masih baru daftar, ini belum ada apa-apa misalnya. Ya, kalau sudah ada daftar, ini ada verifikator. Ada verifikator. Jadi itu cara membukanya, jadi tanpa ada download. Jadi langsung login saja. Jadi kalau di sini sudah ada nama kita, maka kita sudah terdaftar. Itu ya. Nah, itu cara. Ya, tutup dulu. Share. Begitu Ibu.
Baik, nah jadi Bapak Ibu semuanya ya, Alhamdulillah TV sekolah ini adalah produk kami ya. Tentunya kami Indonesia banget. Memang saya pada awalnya saya dosen-dosen di Malaysia Bapak Ibu ya. Nah akan tetapi ada suatu hal yang saya harus balik ke Indonesia. Kemudian kami bersama tim TV sekolah itu mencoba mengembangkan sistem, di mana sistem itu memang ini nyanyinya siapa ya? Saya apa siapa? Saya atau ibu? Nah, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, kami memiliki beberapa program pengembangan. Nah, ternyata di era COVID ini memang benar-benar dibutuhkan, sehingga ternyata program kami itu muncul pada waktu yang tepat, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu saya memiliki beberapa program. Salah satunya program itu kami publish ya di tahun 2017. Salah satunya bahwa ke depan itu semuanya harus menggunakan IT. Itu sudah kami rancang dari sekitar 2010, 2013. Kemudian saya tulis di dalam berbagai macam surat kabar bahwa ke depan itu semuanya akan berbasis IT. Bahkan anak usia dini pun berbasis IT. Tetapi banyak saat itu yang pada menolak, sampai saya pernah dipanggil beberapa kali, apa sih ibu ini ngomong apa, pakai IT berbasis digital dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya sampaikan bahwa suatu saat memang benar adanya dan menggunakan ya, nggak tahu kenapa ternyata COVID itu datang, dan ternyata apa yang sampaikan nanti akan ke depan muncul ternyata waktunya lebih cepat. Nah, akhirnya kami mencoba memunculkan, kami publish, kami launching 1 Juli 2020 pas pada saat terjadi pandemi. Nah, pada saat itu memang hanya ada 1, 2, 3 sekolah, kemudian 4 bulan kemudian hanya kurang lebih 38 sekolah. Nah, saat ini Bapak Ibu 6 bulan ya, 6 bulan berlalu, saat ini kami sudah memiliki user itu hampir 5.000 mau ke 6.000. Ya, nah gurunya sendiri hampir 4.000 ya Bapak Ibu. Nah, sekolah sendiri sudah hampir 1.500. Nah, oleh sebab itu ternyata dalam waktu yang sangat cepat ini TV sekolah ini menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan oleh lapangan. Nah, TV sekolah ini sudah memiliki haki, sudah memiliki paten. Nah, kebetulan namanya adalah nama saya, ya salah satunya. Kemudian ada Pak Sigit dan kami kru TV. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya harapannya semoga TV itu bisa sebagai media yang mudah dilakukan, digunakan, diimplementasikan baik oleh guru maupun siswa serta masyarakat, karena saya selaku ketua forum dosen guru dan masyarakat harapannya memang dapat membantu masyarakat di luar sana. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kontennya itu tidak hanya panggung sekolah, kemudian perpustakaan digital, kelas virtual, kemudian kegiatan kompetisi ASEAN. Sebenarnya tidak hanya itu, kami memiliki pengembangan fitur-fitur yang lain, akan tetapi kami masih sedang sambil jalan. Salah satunya adalah UMKM. Nah, kemarin juga ada yang Bu Sri Handayati sampaikan, kami ada fitur instansi. Di dalam MOU itu sudah kami buat kerjasama instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Akan tetapi permohonan lapangan begitu cepat, akhirnya yang dinas pemerintahan Kota Pasuruan ya Bu Sri Handayati akhirnya sudah membuat channel sendiri. Kemudian dinas pendidikan iya lebih cepat. Kemudian dinas pendidikan juga lebih cepat. Padahal sebenarnya kami itu sudah memiliki rancangan yang bahwa tidak hanya di program itu, tapi akan kami panjangkan, akan kami luaskan lingkupnya, ada beberapa pengembangan, akan tetapi ya itu tadi, permintaan lapangan begitu cepat dan kami ingin memberikan layanan semampu kami. Kalau masih kami mampu, kami lakukan. Kalau kami belum mampu, ya belum kami lakukan. Nah,
Oleh sebab itu ketika dinas pemerintah Kota Pasuruan, kemudian dinas pendidikan juga minta, akhirnya masih kami gabungkan di dalam publik atau umum. Nah, ke depan nanti akan memiliki ruang-ruang sendiri. Harapannya untuk apa? Ketika dinas-dinas terkait akan mengembangkan budaya lokalnya, makanan tradisional, kemudian tempat pariwisata, kebudayaan daerah. Nah, harapan kami besar bahwa TV sekolah ini akan dijadikan sebagai banyak hal terkait dengan aktualisasi baik guru, siswa, tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, sama halnya seperti TV hybrid. TV hybrid itu sebenarnya masih nanti, tapi ternyata lapangan sudah meminta. Nah, akhirnya Bapak Ibu semuanya, kami akan segera publish TV sekolah hybrid itu di Kalimantan Barat di wilayah 3T dan kami sudah komunikasi. Jadi kalau yang tidak punya sinyal, yang tidak memiliki pemancar dan yang tidak memiliki susah nyambung dan sebagainya, kami akan bantu. Nah, itulah kami hadir untuk sama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Jujur saya juga masih belajar. Ya, kami pun juga bukan orang hebat, kami masih belajar, tetapi masukan dari Bapak Ibu itu sangat menjadi motivator bagi kami tim TV sekolah untuk terus mengembangkan. Sepertinya itu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, nah harapannya yang SMP bisa marketing ke SD-nya, yang SD bisa marketing ke Pak OTK-nya, yang SMA bisa marketing ke SMP-nya, yang perguruan tinggi bisa marketing ke SMA atau SMK-nya. Nah, kemudian TV sekolah itu kedepannya akan disematkan di website. Websitenya lembaga dimanapun, baik perguruan tinggi, dinas, lembaga SMA, SMP, SD dan sebagainya, sehingga setiap sekolah nanti ketika didatangi oleh tim asesor atau siapa, itu jalan TV sekolah itu. TV sekolah channelnya SMPN 1 Pandaan, SMPN 3 Gempol dan lain-lain itu. Jadi langsung celing harapan kami seperti itu. Itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin masih ada pertanyaan? Atau Bu Sri mau menambahkan? Mana Bu? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ada yang Ada pertanyaan. Iya, monggo. Pak Puspo tadi resen Pak Puspo. Pak resen tapi kok turun lagi Bapak Puspo. Pak Puspo jadi resen enggak? Nih Pak Puspo monggo kalau mau ini dinyalakan mikrofonnya Pak Sokif untuk Pak Puspo. Oke, siap, ditunggu. Monggo Pak Puspo, monggo. Bentar saya Ketemu saya Pak Puspo. bentar tak cari dulu namanya Pak Puspo. Oh ini. Monggo Pak Puspo jika mau ditanyakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Jatim ketemu dengan saya. Terima kasih. Saya melihat dan mendengarkan dan tadi saya sudah login untuk TV sekolah. Hanya tadi Selamat. tapi kalau tadi Bu Sri mengatakan ada verifikator, saya login masih belum mungkin. Ya, saya nggak tahu, Yeah. tapi saya sudah masuk. Kebetulan di situ kan dimintai untuk NISP untuk sekolah. Saya sudah Iya, Pak. masukkan. Nah, saya sudah masukkan dan kebetulan di situ nanti mungkin Ibu bisa melihat SMA Negeri 1 Bulelawang. Wah. Nggih, Pak, Tapi nggih. tapi mungkin untuk sementara ini kan kami pun juga mengenalkan, artinya juga perlu konten-konten bagaimana memasukkan konten dan sebagainya. Kalau memang itu nanti untuk diklat, memang saya sudah masuk tadi, saya melihat
saya melihat ada informasi untuk ikut diklat itu yang 64 jam. Jam. Ya. Ya. Nah, Ya, nah, Pak. itu kan, tapi kan itu mungkin adanya di TV sekolah, artinya diinformasikan di TV sekolah. Apakah nanti juga diinformasikan di Gelora Jatim mungkin biar Ya, Pak. nah itu nanti bisa ya tidak, sebetulnya tidak harus di Gelora Jatim ya, sebetulnya ya semuanya untuk Bu Bu Sri Handayani. Bu Sri Handayati. Bu Sri Handayati ya. Ya. Nah, Ya. kan Ibu founder yang ada di Sriwati. Di sebelah barat sana. Bekasi. Ya, barat. Itu mungkin itu. Nah, tapi tadi saya sempat lihat memang kalau kita masuk di TV ya seperti kita masuk di televisi, hanya kontennya atau acaranya seperti kita di sekolah, artinya itu mungkin ada ya seperti itu, mungkin ya sama-sama susunan acara di televisi atau di koran-koran TV itu memang betul itu. Nah itu kan hanya yang perlu saya mungkin nanti ya saya usahakan, masalahnya kebetulan saya khawatir saya ikut terus gak bisa memenuhi karena kebetulan sudah ada pendaftaran di sana. Ya saya usahakan ikut Bu, insya Allah ya. Nanti itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima Tapi kasih. Untuk tadi sudah di-share untuk konten-konten yang bagaimana itu, mungkin kalau tidak sempat ikut diklat Bu, masalahnya kan di situ, apakah di situ untuk memasukkan konten dan sebagainya di TV itu ya, ada ya, Pak. Ya. Sudah. Ya, Sudah. kalau begitu mungkin untuk di ikut diklatnya itu mungkin ya menjadi calon verifikator begitu. Ya, itu aja Bu. Saya sudah masuk tadi, mungkin kalau Ibu tadi melihat itu SMA Negeri 1 Bululawang, Kabupaten Malang. Ya. Onggo Dewi. Ya. Iya, Pak. Puisinya mana, Pak? Puisinya. Masih belum Bu. Oh, alhamdulillah. Oh, berarti Ibu ya? Iya. Oh iya. Iya. Nuwun Bu. Sudah ketemu lagi ini. Kebetulan ini untuk di Jawa Timur kan sepertinya masih belum ada, jadi ya Pak, nggih. Ya Pak, saya coba menjawab nggih. Bapak, nanti Bapak selamat dulu ya Bapak, terima kasih sudah bergabung di TV Sekolah. Kalau di Pasuruan Bapak sudah menjadi hampir semua Bapak Ibu guru sudah punya channel di TV Sekolah. Sekolahnya sudah banyak. Karena kebetulan pada tanggal 23 kemarin kita mengadakan workshop untuk Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan TV Sekolah Fordorum. Sehingga ada workshop selama 3 hari. Sehingga sekolah-sekolah di Pasuruan semuanya sudah mempunyai channel TV Sekolah. Dan ini insya Allah mungkin minggu depan saya akan ke Mojokerto karena juga berkeinginan untuk punya TV Sekolah. Kemudian begitu Bapak sudah daftar, nanti kalau Bapak daftarnya pilihnya verifikator karena Bapak sudah daftar duluan ya. Nanti akan diverifikasi oleh admin TV Sekolah yang namanya Bapak Sigit. Nanti akan saya sampaikan kalau Bapak dari Bululawang sudah daftar di TV Sekolah, nanti biar diverifikasi oleh Pak Sigit. Begitu diverifikasi, nanti status Bapak menjadi verifikator. Ketika menjadi verifikator, Bapak juga otomatis menjadi kontributor. Jadi video Bapak langsung bisa masuk karena yang memverifikasi Bapak sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu guru yang lain yang nanti daftar, misalkan jadi kontributor saja. Nah, kemudian begitu Bapak Ibu guru meng-share, mengupload video di TV Sekolah, Bapak Puspo yang nanti memverifikasi.
Jadi kalau verifikator yang memverifikasi admin TV sekolah Fordorum, kalau kontributor yang memverifikasi adalah verifikator di TV sekolah. Itu saja Pak Puspo. Terima kasih ya. Jadi kalau mau ikut, nanti langsung klik saja di TV sekolah itu ada yang workshopnya. Langsung klik Pak, scroll ke bawah, ada registrasi. Langsung bisa masuk. Besok bisa bergabung 60 jam. Besok membahas tentang kelas virtual dan Bible. Lebih jelas nanti besok. Terima kasih Pak Sokip. Mudah-mudahan Pak Puspo bisa menerima jawaban saya. Mungkin saya tambahkan ya Ibu ya. Oke. Iya, Bu. Baik, Pak Puspo mungkin atau Bapak Ibu yang lain semuanya, jika nanti ingin berkolaborasi dengan TV Sekolah, ingin mengadakan pelatihan, monggo sampaikan ke kami atau ke Bu Sri Handayati terkait dengan Zoom meeting dan sebagainya kami persiapkan. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya mau ada kegiatan, mau bekerja sama dengan kami, misalnya dengan Forum Dosen Guru dan Masyarakat ataupun dengan TV Sekolah, mau menggunakan Zoom kami, Bapak Ibu silakan sampaikan. Jadi ketika Bapak Ibu mau ingin kami dari Gelora atau dari Malang atau dari mana gitu ya, ingin mengadakan workshop bersama, mangga silakan disampaikan baik ke saya ataupun Bu Sri Handayati. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Ini juga, iya, ini ada juga pertanyaan. Untuk menjadi verifikator apa ada syarat khusus? Sepertinya nggak ada syarat khusus. Yang penting untuk menjadi verifikator itu bertanggung jawab, memasukkan konten yang bermanfaat, tidak ada unsur pornografi, porno aksi, kekerasan, syara, dan sebagainya. Intinya bahwa apapun yang terjadi di lembaganya masing-masing itu harus bertanggung jawab. Sebab kalau seandainya, karena di TV sekolah itu diharapkan apa? Di TV sekolah itu isinya memang konten-konten pendidikan, konten-konten pengetahuan yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman yang bermanfaat. Akan tetapi jika nanti ada yang kira-kira, mohon maaf, yang aneh-aneh, itu pasti akan ketahuan. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Verifikator. Bapak Ibu semuanya ya, jadi mohon yang menjadi verifikator syaratnya adalah pastinya satu, menguasai IT, yang kedua bertanggung jawab penuh terhadap apa yang akan dipublish itu. Nah, adapun syarat kontributor ya, yang penting memiliki konten-konten, silahkan nanti diupload, nanti akan disetujui oleh verifikator. Nah, bagaimana sekolahnya biar kaya? Maka libatkan semuanya. Kalau Bu Sri Handayati melibatkan siswa-siswinya, sehingga tugas-tugas, ayo silakan tugas-tugas dibuat, karyanya dibuat, kemudian disampaikan, dipresentasikan. Jadi kalau semakin Bapak Ibu aktif, gurunya aktif, siswanya aktif, maka TV itu tidak akan berhenti. Dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai pagi lagi Bapak Ibu. Nah, itu akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk sekolahnya saja. Karena kalau sudah masuk di TV sekolah itu bisa berbagi ke seluruh Indonesia. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo. Sama-sama. Iya. Bu, ini ada pertanyaan. Kalau yang misalnya di luar Jawa, itu gimana caranya? Terus apakah ini TV ini merupakan LMS ataukah web, semacam web pembelajaran? Nah, Pak, baik. Saya sampaikan bahwa TV sekolah ini se-Indonesia, Ibu. Dari Aceh sampai Papua ada semuanya channelnya. Ya, jadi kami tidak hanya Jawa saja. Jadi kami sudah ada channel itu dari Aceh sampai Papua, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu penasaran, mendingan atau lebih baik ya, maaf Bapak Ibu, saya orang Jogja Bapak Ibu, jadi bahasanya juga hampir sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung, biar tidak penasaran, langsung saja buka channel TV Sekolah ID ya, maka nanti dapat langsung apa saja sih yang ada di sana.
Cuman memang terkait dengan logo-logo itu yang terlihat hanya yang yang baru-baru memasukkan konten. Kalau yang misalnya udah ada 5 hari atau 4 hari, bahkan sekarang ini cepet banget, itu sudah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi yang kelihatan di cover itu tidak bisa menampilkan semua karena kami sudah ribuan Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada Ibu ini. Apa Apakah tuh? ini ada masa expirednya? Yang expired apanya tuh? Ini, Ya, baik, apakah ada masa expired untuk baik, penggunaan sekolah kalau baik. pernah mendaftar? Baik, saya akan sampaikan. Kalau tadi itu sebenarnya ada satu pertanyaan yang jelas ini adalah platform digital pendidikan berjaringan untuk pendidikan jarak jauh yang menggunakan apa? Tentunya kami memang menggunakan web ya Bapak Ibu ya. Tetapi intinya adalah kita sama seperti RCTI, SCTV dan sebagainya. Tetapi beda bahwa kami itu menggunakan sistem AI, Artificial Intelligence, di mana kami tidak menggunakan benda-benda yang nampak seperti berbagai macam alat untuk siaran dan sebagainya. Kami tidak ada, semuanya kami sudah ada di awan, ada di cloud. Ya Bapak Ibu, jadi kami sudah mengikuti revolusi industri, era digitalisasi, era society 5.0 dan benar-benar menyiapkan anak untuk generasi Z. Nah, oleh sebab itu tadi disampaikan apakah ada expirednya? Kami semoga saja ketika Tuhan itu masih menyediakan awan, itu TV sekolah kami tidak ada expired. Nah, expirednya itu jika Bapak Ibu tidak memberikan iuran per bulan itu ya yang diawali dari tanggal 1 sampai 5. Karena setiap bulan itu Ibu tidak hanya setiap bulan, kami setiap hari, setiap detik itu harus mengontrol TV kami. Karena kalau tidak mati semua, itu tidak bisa kebuka. Nah, harapannya setiap bulan per tanggal 1 sampai 5 Bapak Ibu memberikan iuran. Kalau 50.000 itu Bapak Ibu dibuat beli bakso itu habis. Tapi dipakai untuk TV sekolah amal jariah karena akan dipakai untuk anak-anak kita, generasi kita belajar sampai ila yaumil qiyamah istilahnya ya dipakai untuk anak-anak kita. Jadi seperti itu Ibu. Tetapi jika ada seperti lembaga-lembaga dinas pemerintahan, dinas pendidikan, ataupun industri dan sebagainya, karena kami memang menyediakan untuk itu kami tidak 50.000, kami sudah sampaikan mohon kalau seperti instansi pemerintah itu tidak 50.000, paling tidak jika memberikan lebih itu bisa membantu untuk kami membantu masyarakat wilayah 3T untuk pengadaan TV sekolah hybrid ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima Ya, kasih Ibu. baik sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan, bagaimana cara untuk memudahkan siswa agar cepat memahami penggunaan TV sekolah? Baik. Bu Sri mau dijawab Ibu sebelum saya. Baik. Begini Bapak Ibu, jadi kemarin ketika ada setelah penerimaan raport itu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kita punya TV sekolah. Akhirnya kita setiap hari anak-anak kita bawa ke sekolahan itu hanya dibagi. Kemudian kita sosialisasi ke anak-anak tentang TV sekolah, bagaimana anak-anak itu bisa daftar di TV sekolah, tentunya dengan tetap protokol kesehatan. Jadi setelah itu anak-anak semua daftar di TV sekolah. Setelah itu meskipun ada ya anak yang tidak daftar di situ, itu tetap bisa buka TV sekolah dengan cara kita beri linknya anak-anak. Begitu link kita berikan ke anak-anak, maka anak-anak sudah langsung dibuka linknya, langsung sudah bisa. Jadi itu, jadi sangat mudah sekali. Begitu Bu. Barangkali Baik. Baik, jadi Bapak Ibu itu tadi bahwa anak-anak kita kalau dikasih disodori hal-hal yang susah
tidak menarik itu pada kabur. Makanya harapannya TV sekolah itu akan menjadi media yang mudah, yang anak-anak itu kan suka action, suka menyampaikan sesuatu dan sebagainya itu bisa diupload di sini. Jadi di TV sekolah itu ada fitur ya sedang kami kembangkan untuk pemetaan talenta mapping ya. Jadi harapannya dengan TV sekolah itu akan memunculkan bakat-bakat yang pandai menyanyi muncul di TV sekolah, yang pandai berpuisi muncul di TV sekolah, dan itu benar Ibu, Bapak. Benar-benar anak-anak kita itu sangat luar biasa. Kalau saya boleh bilang, Bu Sri Handayati, siswa-siswa kita maupun gurunya kalau sudah masuk ketagihan ya Ibu ya. Karena Ya, karena apa ya, benar-benar bisa beraktualisasi di sini, bisa tampil. Mohon maaf anak-anak ini, atau saya sampaikan ya Bapak Ibu, dengan adanya media sosial yang sangat luar biasa ini, eksistensi seseorang itu jika muncul di permukaan. Artinya ketika si guru itu muncul di berbagai media sosial, baik di Google, kemudian dimanapun, di jurnal dan sebagainya, maka dikatakan bahwa itu loh ibu itu loh bapak ibu, yang mana yang kalau dibuka di Google itu namanya misalnya, mohon maaf, misalnya si Watini atau Ibu Sri Handayati atau Pak Setio atau siapa, itu langsung celing. Nah, eksistensi seseorang itu saat ini seperti itu. Jadi kenapa saat ini perusahaan-perusahaan ataupun tempat bekerja baru tidak lagi ya Bapak Ibu ya membutuhkan ijazah yang ditanyakan, tapi Anda menggunakan media sosial apa? Nah, nama Anda siapa? Itu nanti ketika diketik namanya langsung cling banyak sekali. Itu langsung si perusahaan atau penerima kerja itu langsung saja, oh ternyata orang ini memang eksis dan sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu saat ini juga pernah di awal Januari lalu Bapak Direktur Telkom itu pernah menyampaikan, Bu Sri, kami menerima pekerja kalaupun tidak harus menyampaikan sertifikat ijazah, akan tetapi dites langsung oke, atau dia banyak tampil kelihatan oke. Nah, diklik di Google langsung ada kegiatan-kegiatannya apa, itu bisa langsung direkomendasi. Makanya saya bilang kalau punya Facebook, punya WA, punya Twitter atau punya apa, statusnya jangan ngeluh mulu. Tetapi dari Facebook itulah seseorang bisa dikatakan orang ini eksis atau tidak eksis, orang ini memiliki kemampuan apa dan sebagainya, biasanya terpublish di situ. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi senang sekali siswa-siswa kita tampil, bahkan gurunya pun luar biasa, saya melihat setiap detik itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri Wartini. Baik. Ibu, ini ada yang mohon izin minta nomornya panjenengan. Ya, Eh, baik. Nomornya Bu Sri Handayati atau saya? Bu Sri Wartini. Oh, baik. Baik, nama saya Sri Watini Wazaitun. Nama saya Sri Watini, Bapak Ibu. Tidak pakai R, ya. Jadi nama saya Sri Watini. Kadang-kadang teman-teman suka ngeledek ya, Sri Watini Wazaituni Waturisi dan sebagainya. Intinya adalah Sri Watini. Nah, nomor telepon saya, iya, nomor telepon saya sudah saya share sebenarnya tadi. 0813 8245 3076 ya. Saya ulangi, 0813 8245 3076 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menelpon, saya mendengar, pasti saya angkat. Jika Bapak Ibu menelpon saya lagi ngajar, kadang-kadang saya tunda. Jika Bapak Ibu WA, biasanya langsung saya jawab, tapi kalau ada pulsa, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya saya selalu komunikatif dengan siapapun, kami tidak lihat waktu dan sebagainya. Setiap ada permasalahan, karena kami memang harus ada setiap saat. Cuman kalau tidak dibalas, pastinya entah lagi di jalan, entah lagi di kelas, atau lagi sholat, ya, atau lagi apa, intinya Bapak Ibu kami melayani. Seperti itu Bapak Ibu. Halo Bu Ya, Reni. terima kasih Bu. Bu Reni, Iya Pak. ini sudah mendekati Ya, Pak Sakti. sudah mendekati setengah 10.
Mungkin kalau dilanjut-lanjutkan memang banyak sih pertanyaannya. Kalau dilanjut-lanjutkan sampai tengah malam ya, kasihan yang wilayah Indonesia Timur ini. Jam 12. Ya, terima kasih Pak Sojib sudah Baik, mengingatkan. sudah Ini cukup. Semoga bisa bergabung Bapak Ibu besok siang jam 1. Atau pastinya setiap hari Sabtu kami mengadakan pelatihan, mengadakan workshop, tetapi memang temanya berbeda-beda. Nah, jika Bapak Ibu berkenan, silakan bergabung besok siang. Kami menyediakan Zoom meeting sebanyak 1.000 peserta karena sampai malam ini sudah mendekati angka 600 peserta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika mau berkolaborasi dengan kami, menggunakan Zoom meeting kami, monggo silahkan, tinggal Bapak Ibu sampaikan saja. Itu Bapak Ibu, terima kasih. ya, terima kasih Ibu Sri Wartini. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat, pemateri kita telah menyampaikan tentang pemanfaatan TV sekolah yang sangat menarik sekali dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tadi ada Ibu Sri Wartini dan Ibu Sri Handayati yang sudah menyampaikan tentang TV sekolah yang ini adalah produk asli Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru bisa bergabung di TV sekolah. Di situ untuk langkah-langkah logiknya sudah ada materinya, nanti bisa dipelajari kembali. Demikian tadi pemaparan materinya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya serahkan kembali ke Bapak Sojib. Monggo Bapak Sojib sebagai hostnya. Terima kasih Bu Reni atas moderatornya, dan saya ucapkan terima kasih ke Bu Sriwatini dan Bu Sri Handayani ya, materinya sangat luar biasa sekali. Tapi apa daya, waktu tidak memungkinkan kalau kita lanjut-lanjut, kasihan waktu Indonesia bagian timur ini. Bahkan ada yang dari Morotai. Nggih, kenapa Bu? Tapi sayang, Pak Sojib dan semuanya tidak nampak fotonya, padahal kami ingin mengenal. Bentar. Coba dulu ya, menyalakan foto saya. Mungkin Bu Reni bisa menyalakan videonya, Bu Reni. Iya. Nah, ini wajah saya Bu ya. Baik, terima kasih. Paling tidak kami mengenal. Ini saya pun juga tertarik. Dan mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin butuh kelanjutan informasi, nanti biar bisa menghubungi Bu Sriwatini maupun Bu Sri Handayani. Terima kasih Bu atas kesediaannya berbagi informasi, berbagi materi ke Video Gelora Jatim. Dan sekali lagi saya ucapkan ucapan begitu banyak terima kasih karena sungguh sangat luar biasa bagi kami, dan semoga ini menjadi berkah ilmunya bagi kita semua. Dan saya selaku host Pak Suci Prasetya mengucapkan permintaan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun dari prasarana yang juga masih belum mendukung. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu ya. Bu Reni.